Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai Ustazah mau cek sound dulu. Rindiani Rosalinda, bagaimana soundnya? Jelas suara Ustazah sampai sana? Jelas. Kemudian Dewi, jelas ya. Nah, sudah lengkap semua ya, sudah jelas suaranya. Nah, sekarang sudah siap belajar semua ya? Oke, semangat. Pagi-pagi jangan lesu ya. Sudah sarapan semuanya? Ya. Jangan lupa ya, selama pandemi COVID ini, jangan lupa semuanya diterapkan 3M-nya. Mencuci tangan, kemudian memakai masker, jaga jarak. Sebelum kita mulai belajar, supaya kita berkah belajarnya lancar, mari kita sama-sama silahkan Zaitun Deli pimpin teman-teman untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, Amin. Oke. Nah, sekarang Ustazah bagikan link absennya di grup WhatsApp ya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita supaya kita semangat belajarnya, kemudian kita bisa selalu mengingat tanah air kita ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, dipimpin oleh Zakiyah. Silakan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai dampak bioteknologi di lingkungan kita. Adapun tujuan kita belajar yang pertama, kalian harus dapat mengidentifikasi dampak penerapan bioteknologi di berbagai bidang kehidupan, kemudian menganalisis dampak penerapan bioteknologi di lingkungan tempat tinggal, dan memberikan alternatif penyelesaian masalah penanganan dampak penerapan bioteknologi di lingkungan tempat tinggal, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan nanti di sini hasil observasi tentang dampak penerapan bioteknologi di lingkungan tempat tinggal dan menyajikan alternatif penyelesaian masalah dampak penerapan bioteknologi di lingkungan kalian tersebut. Akhirnya nanti kalian sebagai bukti kita belajar supaya ada bukti fisiknya, nanti kalian akan membuat poster sederhana ya terkait pemecahan masalah penanganan dampak bioteknologi di lingkungan kalian. Seperti itu ya untuk kita belajar hari ini. Nah, dimana sebelum kita lanjut ke materi, saya mau mengingatkan dulu, mungkin masih ingat ya bagaimana materi kita yang kemarin. Nah, kemarin kalian sudah menguji atau mencari referensi ya tentang bagaimana kelayakan tempe inovasi yang sudah kalian buat. Ya, ada tempe kaca merah, kemudian ada tempe daun singkong kemarin ya. Untuk mengujinya kemarin kalian sudah membandingkannya dengan tempe kedelai yang sudah kalian buat. Nah, sekarang untuk mengingatkan kembali, kita mau tanya nih, kemarin hasil belajar kita pada pertemuan sebelumnya itu dari 3 tempe yang kalian bandingkan, mana yang paling tinggi kandungan gizinya? Coba siapa yang mau jawab? Zakiyah ya. tempe kedelai proteinnya paling tinggi saja. Oke, tempe kedelai paling tinggi kandungan proteinnya ya. Ada jawaban yang lain? Daun singkong saja karena seratnya tinggi. Oke, daun singkong menurut Saliza ya. Ada yang lain lagi jawabannya? Tiga-tiganya punya kelebihan masing-masing. Daun singkong seratnya tinggi dan ada kandungan vitamin C. Kacang merah memiliki kandungan seng dan magnesium. Dan kedelai memiliki kandungan keratin dan lain saja. Kendala yang kalian hadapi selama membuat tempe inovasi ini?
Silakan kalian boleh cerita apa saja kendalanya sebelum pembuatan ya. Airnya bau. Kira-kira kenapa bisa bau? Oh, daun singkong yang direndam Dewi itu air namanya bau. Nah, kira-kira kenapa ya bisa bau ya? Ada yang bisa bantu Dewi mencari jawabannya? Airnya basi, Ustazah. Kasih. Saya pernah baca di Google Ustazah yang seperti itu pas ada kandungan amoniaknya. Ada kandungan amoniaknya. Oke, bagus sekali jawabannya Zakiyah ya. Itu kan zat yang dibuang, tidak ditemukan lagi di pelajarannya di kelas 7. Itu namanya zat Limbah. Zat limbah, zat limbah. Nah, oke, berarti masih ingat ini materinya kelas 7. Dampak bioteknologi yang ada di modul kalian itu ada di bidang apa saja? Ekonomi, lingkungan, ekonomi, Di kesehatan, bidang sosial. Siapa yang mau menjelaskan? pembuatan miras. Kalau orang buat miras terus banyak yang minum itu kan bisa mengganggu dosa, Ustazah. Jadi pembuatan miras. Nah, karena miras itu salah satu contoh produk bioteknologi ya. Oke. Satu lagi. Kalau di bidang lingkungan, Polusi gen. Misalnya dulu jagung lokal banyak ditanam, sekarang malah yang banyak jagung manis. kita mulai dari yang dampak terhadap lingkungan dulu. Di bidang kesehatan, dampak sosial sehingga menyebabkan dampak ekonomi di sini. Dimana yang kena itu adalah petani-petani tradisional. Sekarang bagaimana dampak bioteknologi yang ada di sekitar kita, terutama di tempat tinggal kalian. Rosa cerita kemarinnya, kemudian Dewi, Leli ya. Di lingkungannya kan itu ada banyak rumah yang memproduksi tempe ya. Sehingga katanya kemarin mereka ngeluh tiap hari itu mencium bau yang tidak enak. Nah, sehingga itu bisa karena produk tempe itu kan merupakan produk bioteknologi sehingga bisa kita masukkan ke sana ya. Itu merupakan salah satu dampak bioteknologi. Nah, sehingga kemarin sudah buatkan LKPD, kalian mengobservasi rumah produksi tempe yang ada di lingkungan kalian. Bagaimana dampaknya dengan mengidentifikasi limbah yang ada di rumah produksi tersebut. Itu sudah dilakukan ya? Sudah diobservasi? Berarti sudah diisi LKPD-nya? Sudah. Kalian diskusikan alternatif solusi apa yang bisa kalian lakukan. Sudah kasih waktu 30 menit, kalian diskusi di WhatsApp. Ya, kalian bahas cari alternatif solusinya. Ya. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Ya. Oh, Rosa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada tahap perebusan. Limbah yang dihasilkan itu berupa kulit dan kedelai yang memberikan keselokan. Tahap terakhir yaitu ada pembungkusan. Nah, limbah yang dihasilkan ini limbah plastik sisa pembungkus tempe yang nantinya ditimbun setiap seminggu sekali diangkut truk sampah. Belum tepat, karena dengan membuang air limbah tempe ke selokan akan menimbulkan bau sehingga mengganggu masyarakat di sekitar rumah produksi. Selain itu, untuk limbah kulit kedelai dan plastik sisa pembungkusan, jika ditimbun dan harus menunggu truk pengangkut sampah, itu tidak efektif dan menyebabkan banyak nyamuk dan bau tidak sedap. Alternatif pengolahan air limbah tempe yang cukup sederhana adalah pengolahan secara biologis, yakni dengan kombinasi proses biologis anaerob-aerob. Untuk limbah kulit kedelai dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, sedangkan untuk limbah pembungkus plastik dapat dibakar. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ustaz. Luar biasa kelompok 2 ya. Kita beri semangat dulu untuk kelompok 2. Saya dari kelompok 1 mewakili untuk mempresentasikan pencucian.
berupa air sisa pencucian dan dibuang ke sungai. Pembungkusan, terutama air limbah dari proses perebusan dan perendaman yang bersuhu tinggi mengakibatkan suhu air sungai meningkat. Penanganan limbah tempe dapat dilakukan dengan cara membuat bak penampung air limbah sehingga terjadi proses anaerob. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya, luar biasa. Tadi kalau kita perhatikan ya ada perbedaan pendapat di sana ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, silakan. Sekarang saling menanggapi dulu. Ustazah, kalau menggunakan biofilter anaerob air bisa digunakan di rumah produksi tempe kita di desa kita. Apakah tidak ribet? Bagaimana penerapan biofilter ini? Apakah bisa diterapkan di desa kita gitu ya? Apakah tidak ribet? Nah, bagaimana? Ini jawaban kelompok 2 tadi ya, biofilter ya. Bagaimana kelompok 2? Ada tanggapan? Izin menjawab, Ya, silakan. Baca. kalau pakai anaerob saja itu tidak terlalu efektif Ustazah. Dan kalau pakai biofilter ini, kelebihannya nanti ada gas-gas yang dihasilkan dan bisa dimanfaatkan sebagai biogas Ustazah. Biofilter memang kalau kita dengar tadi memang lebih efektif, tapi kalau sasarannya rumah produksi kecil seperti yang kita observasi sepertinya agak sulit saja. Saya setuju dua-duanya. Kelompok 2 sangat benar, tapi apa yang disampaikan kelompok 1 juga masuk akal sih Ustazah. Karena kan memang kalau pakai biofilter itu butuh lahan yang luas Ustazah. Apa yang disampaikan kelompok 1 itu sudah benar. Apa yang disampaikan kelompok 2 juga sangat benar. Tapi kembali lagi ya ke keadaan daerah kita. Ya, di mana yang kalian teliti itu adalah masih skala rumahan. Jadi coba kita bayangkan kalau kita menerapkan biofilter itu ya dengan butuh lahan luas, kemudian alat yang lebih besar ya. Mungkin untuk saat ini belum bisa kita terapkan, tetapi insya Allah mungkin beberapa tahun ke depan, siapa yang tahu ya, ada pabrik di desa kita, sehingga mungkin bisa kita manfaatkan apa yang disampaikan kelompok 2 ya. Adapun untuk yang kelompok 1, mungkin bisa diterapkan di sini ya, karena itu hanya menggunakan bak penampungan ya. Sebelum kita ke kesimpulan, ada yang masih mau diperjelas atau bagaimana? Oke, kalau tidak ada, sekarang siapa yang membantu Ustazah untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Limbah tempe ada yang cair dan padat. Limbah kulit kedelai sebaiknya dijadikan pakan ternak, dan limbah cairnya bisa diurai dengan memanfaatkan bakteri anaerob dengan cara ditampung di tempat yang tertutup agar tidak mencemari lingkungan. Oke, yang lain ada kesimpulan yang lain melengkapi kesimpulan yang diambil oleh Zakia tadi. Teknologi walaupun sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, dia juga punya dampak negatif yang merugikan. Dari sini kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa yang namanya segala sesuatu ya, itu pasti ada kekurangannya. Karena kelebihan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk mengetes apakah kalian sudah paham dengan materi kita selama beberapa waktu ini ya, pertemuan ini, sudah share di WhatsApp-nya. Ya, di sana ada link yang bisa kalian akses. Di sana ada 5 soal ya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, ya, sesuai dengan janji Ustazah supaya tujuan pembelajaran kita terlengkapi hari ini. Yang terakhir, saya minta nanti kalian buat poster ya. Buat poster sebagai bukti kita belajar hari ini supaya ada bukti fisiknya. Kemudian poster yang dibuat ya boleh dikirim ke sosial media masing-masing dengan nge-tag sekolah kita, kemudian tag Ustazah juga ya di sosial medianya. Bagi yang dekat rumahnya dengan rumah produksi tempe itu boleh ditempel di sekitar lingkungannya. Tapi ingat selama nempelnya itu yang sopan. Izin dulu ya. Oke. Kalau tidak ada yang kita bahas lagi ya. Untuk minggu depan, materi kita sudah habis. Ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk pembahasan ini. Ya, jadi minggu depan itu kita akan evaluasi khusus untuk bab ini saja ya, dari awal sampai akhir. Nanti saya sudah akan ada 20 soal pilihan ganda.
Ya, kalian akan jawab lewat Google Formulir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya di kehidupan kita sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.